Dalam lintasan dan perjalanan sejarah bangsa, semangat bela negara selalu menjadi pilar penggerak kemerdekaan dan kedaulatan. Namun, di era damai seperti sekarang ini, apa makna bela negara yang sesungguhnya? Apakah bela negara hanya tentang memangku senjata di medan perang? Ataukah ia memiliki arti yang lebih luas? Kita berbicara tentang kontribusi nyata kita sehari-hari, dimanapun kita berada. Kesiapan setiap warga negara untuk berkontribusi menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa dimulai dari kesadaran diri sendiri. Lalu, di manakah posisi kita sebagai generasi sekarang? Seberapa siapkah kita? Bersama dengan narasumber dari berbagai kalangan, kita akan mencari jawabannya. Jika saya menyebutkan istilah bela negara, kira-kira apa yang pertama kali terlintas di pikiran Mas? Jadi pertahanan dan cinta tanah air itu yang langsung saya pikirkan ya. Intinya bagaimana kita sebagai warga negara punya rasa tanggung jawab untuk melindungi dan memajukan Indonesia. Bukan cuma saat perang ya, Rian ya, tapi juga lewat hal-hal kecil yang sehari-hari kita lakukan seperti itu. Terkait dengan kesiapsiagaan bela negara nih, menurut kamu kira-kira kemampuan awal apa aja yang perlu dimiliki oleh kita-kita ini sebagai warga negara? Menurut aku yang bisa dimiliki sebagai masyarakat secara umumnya aja di kemampuan intelektual, kan bela negara itu nggak harus selalu dengan kekuatan militer seperti itu, tapi bisa juga dengan kita membawa prestasi prestasi sebagai warga Indonesia yang bisa diusahakan dengan kemampuan intelektual. Misalkan kita literasi digital, kita belajar untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Juga kalau bertindak itu sesuai dengan ideologi yang dipegang oleh Indonesia, dan juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap misalkan pengambilan keputusan atau membuat suatu kebijakan. Kalau di era modern ini kan Pak, perang fisik itu udah bukan lagi ancaman bela negara ya Pak. Nah, sebagai warga negara, kira-kira peran seperti apa yang bisa dilakukan untuk membela negara dalam kehidupan sehari-hari Pak? Untuk emang ya, sekarang itu emang era-era udah era modern. Tapi sebagai satpam, saya membela negara dengan menjaga keamanan lingkungan kerja, melindungi aset dan serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Disiplin, tanggung jawab, dan loyalitas saya dalam bekerja dalam bentuk nyata bela negara. Menurut Bapak, apa ya kendala terbesar yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dalam menerapkan semangat bela negara? Nah, menurut saya itu bela negara bukan untuk TNI Polri aja ya. Bela negara itu hal kecil seperti menjaga ketertiban, mematuhi aturan, dan peduli lingkungan juga bagian dari bela negara. Kurangnya kesadaran ini membuat semangat bela negara belum merata. Jadi menurut saya begitu. Faktor yang membuat masyarakat punya semangat yang tinggi untuk bisa membela negara. Menurut saya ya, jadi faktor yang membuat seseorang itu mau ya melakukan bela negara mungkin sense of ownership ya. Jadi ketika seseorang itu merasa bahwa negaranya adalah home gitu ya, tempat yang layak untuk dipertahankan dan dibangun bukan hanya ditempati. Lalu ada pendidikan dan sosialisasi ya, pemahaman akan sejarah perjuangan bangsa kita gitu ya, dan nilai-nilai Pancasila yang ditanamkan sejak dini, baik di keluarga, sekolah maupun lingkungan. Selanjutnya mungkin ada kepemimpinan yang inspiratif. Nah, jadi di sini kita butuh sosok figur pimpinan yang bisa membangkitkan rasa percaya dan kebanggaan sebagai warga negara. Lalu mungkin yang terakhir ada rasa solidaritas dan kemanusiaan. Di sini keinginan untuk melindungi sesama warga negara dan tanah air dari ancaman baik dari luar maupun dari dalam, seperti itu sih. Pertanyaan terakhir aja ya ini, ada nggak kira-kira pesan atau saran atau kritik mungkin yang bisa kamu sampaikan kepada tahap level mungkin top government atau pemerintah atau mungkin sesama warga negara atau sebagai sesama mahasiswa, kira-kira tentang terkait pentingnya bela negara ini? Mungkin kalau misalnya sebagai mahasiswa ya, dari yang paling simple aja untuk sehari-hari, kita menjaga ketertiban bersama dan mementingkan ketertiban umum juga. Jadi kita bisa menghormati perbedaan, terus kita tidak saling menyerang sesama lain, tidak saling menyebar hoaks dan membuat provokasi. Menurut karena itu adalah salah satu kunci perdamaian dan untuk menciptakan keadaan damai untuk negara itu sendiri. Terus kalau misalnya untuk pemerintah, mungkin mereka juga bisa memberikan program bela negara
yang lebih relevan saat ini, gak cuma tentang baris berbaris atau mungkin program semacam wajib militer gitu, itu gak terlalu harus diutamakan untuk saat ini. Mungkin lebih baik untuk memprioritaskan membangun program yang bisa meningkatkan literasi, pendidikan, dan juga mungkin kewirausahaan, pokoknya yang membangun kemampuan intelektual dan ekonomi masyarakat Indonesia. Dan mungkin juga satu lagi, melakukan pemerataan bagi pendidikan terutama, karena seperti kita ketahui kalau ada beberapa bagian daerah yang belum bisa mengakses oleh hal-hal kayak gitu kan. Mungkin itu salah satu peran pemerintah juga, harus bisa menjangkau setiap daerah yang ada di Indonesia biar semuanya pun bisa berkembang bersama-sama. Warga negara memahami bela negara bukan hanya sebatas keterlibatan militer, tetapi juga mencakup rasa cinta tanah air, tanggung jawab menjaga persatuan, serta kontribusi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bela negara di era modern dipandang penting melalui berbagai aspek, seperti kesiapan intelektual, kesehatan fisik dan mental, literasi digital, serta pengalaman nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks modern, bela negara dapat diwujudkan melalui berbagai peran, sesuai profesi masing-masing. Semua itu menegaskan bahwa bela negara hadir dalam bentuk nyata, sederhana, dan konsisten sesuai kapasitas individu. Kendala utamanya masih berpaku pada sempitnya pemahaman masyarakat dan kurangnya teladan dari pemimpin. Dengan rasa persatuan, integritas, dan aksi sederhana sehari-hari, semangat bela negara dapat tumbuh kuat menjaga bangsa. Pada akhirnya, bela negara bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah panggilan jiwa sebagai warga negara Indonesia.